Sesaat sebelum masuk ke ruang sidang, saya bertemu Febri Diansyah selaku kuasa hukum dari Putri Chandrawati. Jadi saya bergerak cepat berusaha untuk bisa bergabung mewawancara dengan teman-teman wartawan lain. Sekalian curi start, ingin sekaligus menanyakan kepada Mas Febri, kira-kira apa sih yang menjadi upaya dari kuasa hukum atas tuntutan terhadap Putri Chandrawati dari JPU? Apa kabar? Bentar dong, belum masuk kan? Jam 11 kan? Saya ini udah persiapan. Bentar deh, Bang. Ya, iya. Mas Febri, habis dengar tuntutan, kalau dari kuasa hukum berharap upaya kedepannya setelah nanti pembacaan tuntutan, seandainya tidak sesuai dengan harapan dari kuasa hukum. Nanti kan ada kesempatan untuk nota pembelaan. Di nota pembelaan akan kami uraikan secara detail. Jadi tuntutan jaksa itu akan kami bedah secara detail, satu persatu, baris per baris, poin per poin untuk melihat mana yang benar dan mana yang tidak benar. Karena kita kan harus pilih ya, mana yang benar dan sudah terbukti di persidangan, mana yang tidak benar atau mengada-ngada, mana yang asumsi yang tidak didasarkan pada bukti apapun. Di nota pembelaan akan kami tuangkan, harapannya majelis hakim nanti bisa mempertimbangkan secara adil dan berimbang. Oke, karena udah mau mulai, jadi Mas Febri mendingan siap-siap dulu. Ya, terima kasih, saya masuk dulu ya. 8 tahun penjara untuk Putri Chandrawati langsung diprotes oleh pengunjung yang mayoritas adalah pendukungnya Richard Eliezer. Harusnya berapa, Bu? Hukumannya, Bu? Berat dong. Makanya orang cuma dihargain 8 tahun. Kita sangat kecewa ya. Karena dia itu sebagai berencana pembunuhan. Harusnya berapa, Bu? Seharusnya seumur hidup atau hukuman 20 tahun penjara. Kalau otak pembunuhan bisa dikasih 80 tahun, Eliezer harusnya bebas tanpa syarat. Dan nama baiknya harus dikembalikan. Pemulihan, nama baik dia. Karena Eliezer juga dalam tekanan. Jadi tadi kita udah dengar tuntutan dari JPU untuk Putri Chandrawati adalah 8 tahun penjara. Sekarang kita lagi nunggu untuk Richard Eliezer. Memang masih banyak kekecewaan di dalam ruang sidang. Dan di sini udah ada Bang Martin selaku kuasa hukum dan perwakilan dari keluarga Yosua. Bang Martin. Jadi ini para penontonnya Inside Story, ini Bang Martin selaku kuasa hukum dan juga perwakilan dari keluarga Yosua. Bang, hari ini kita udah dengar PC dengan tuntutan 8 tahunnya dari JPU. Kalau kemarin Verdi Sambo seumur hidup, nanti kita masih akan dengar Richard Eliezer. Tanggapannya gimana? Ya, jujur ya, saya ini nggak mewakili korban lah ceritanya atau keluarga ya. Oke. Saya pun sebagai warga negara mendengarnya juga kecewa. Iya. Apalagi kalau saya harus berbicara mewakili klien kami. Dalam hal ini adalah keluarga korban. Jangankan seumur hidup. Seumur hidup aja keluarga korban tidak setuju. Apalagi ya dituntut 8 tahun. Ini sangat tidak mencerminkan rasa keadilan bagi keluarga korban. Bagi korban dan bagi masyarakat dan bagi warga negara Indonesia. Iya, benar. Kalau kita lihat ya perbuatan ibu ini, perbuatan ibu ini bukan hanya pasif, perbuatan ibu ini aktif. Berdasarkan fakta persidangan, ibu ini memanggil Kuat Ma'ruf ke lantai 3 untuk merencanakan pembunuhan. Merencanakan loh. Ibu ini juga yang menggiring almarhum ke Duren 3, padahal katanya diperkosa. Kok orang ada udah diperkosa mau isoman bareng? Untuk membantai si Joshua. Lalu ibu ini juga ya terdakwa ini, dia sudah mempersiapkan untuk mengganti pakaiannya pada saat penembakan. Jadi kalau dibilang dia tidak menginginkan Joshua mati itu bohong. Karena memang dia menginginkan Joshua mati. Sudah direncanakan. Nah, kalau kita berbicara konteks yuridis pasal 340, apa sih ancaman hukumannya? Mati seumur hidup 20 tahun. Ini boro-boro 3 ini 8 tahun. Kalau begini caranya, jangan salahkan nanti masyarakat kalau dia. Jangan sampai nanti masyarakat menganggap bahwa pembunuhan berencana itu bukan kejahatan yang serius. Ini kejahatan serius. Negara untuk mencegah hal ini terulang kembali harus menghukum yang berat. JPU-nya kemana? Ingat di Medan, hakim dibunuh oleh pembunuh.
dan istrinya ya divonis hukuman mati dan dituntut hukuman mati. Mati ya betul. Ini apa-apaan pembunuhan berencana cuma 8 tahun. Kalau menurut saya sudah bebaskan saja lah. Daripada dituntut 8 tahun, bebaskan aja udah. Ini bagus, bebaskan aja. Bebaskan aja Ibu Kemarin juga sempat kita dengar Bang Martin kalau JPU sempat mengangkat-angkat soal perselingkuhan antara Izinkan Andi nanya ini ya Bang Martin ya. Tentunya ini memang menjadi suatu duka juga untuk keluarga karena sudah kehilangan anak, kemudian harus mendengarkan ini lagi diangkat lagi oleh JPU. Apa ada pernyataan atau pesan dari keluarga untuk Bang Martin dalam hal ini? Jadi keluarga dengan tegas menolak mengenai isu ataupun kesimpulan yang disampaikan terkait perselingkuhan. Tapi sebetulnya kenapa bisa sampai seperti ini? Ya, inilah yang saya sebut dengan siapa yang menabur angin dia akan menuai badai. Siapa yang pertama kali menuduh pemerkosa? Siapa yang laporannya di SP3 di Polres Jakarta Selatan? Putri Chandrawati, Ferdi Sambo, dan para penasihat hukumnya. Sekarang justru jaksa menyimpulkan terjadinya perselingkuhan yang mereka tolak dan juga kami tolak. Kenapa kami tolak? Kita realistis lah. Joshua sudah punya calon istri. Joshua juga secara moralitas dia ini tidak diragukan baik dari kalangan keluarganya maupun dari guru-gurunya dulu dan dari teman-teman sekitarnya. Richard Eliezer pun mengatakan dia tidak percaya Joshua melakukan hal itu. Tidak ada yang percaya. Terus kita sekarang dihadapkan dengan suatu kesimpulan dalam suatu tuntutan bahwa PC dan Joshua selingkuh. Rakyat yang harus menghukum. Ya kalau menurut saya kalau seperti ini ya Bebaskan saja. kita nilai sendiri aja lah. Tapi kalau keluarga sangat kecewa adanya isu perselingkuhan. Kita aja kecewa Bang. Kita sih berharap memang nantinya akan ada keadilan yang Bang Martin. Kalau dari Bang Martin sendiri, rencana ke depan upaya terhadap situasi ini dari keluarga sendiri pastinya sudah menyerahkan ke Bang Jadi Martin. gini, benteng terakhir peradilan kita itu adalah hakim. Ya. Kalau dalam hal ini memang jaksa tidak mewakili kepentingan korban dan keluarga dan juga masyarakat Indonesia, maka dengan ini kami meminta ya untuk melihatlah suara-suara dari keluarga korban, suara-suara dari masyarakat. Jadikan ini pertimbangan untuk memutus demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, bukan demi keadilan yang lain gitu loh. Oleh karena itu kami berharap ya hakim mau mempertimbangkan rasa keadilan sehingga nanti berani memvonis melebihi dari tuntutan jaksa. Sembari menunggu pembacaan tuntutan Eliezer, emak-emak pendukung Eliezer pun menghampiri saya untuk sekedar curhat. Menyampaikan kekecewaan apa yang jadi tuntutan jaksa. Ada juga yang nanya pendapat dan gak sedikit juga yang ajak ngobrol topik lain. atas nama Arif Rahman, Baikuni Wibowo, Agus Nurpatria, Indra Gunawan,